Pemirsa, ada saatnya salah satu dari kedua orang tua kita harus meninggalkan dunia ini. Dan kita sebagai anak diharuskan untuk membantu mengelola keuangan keluarga. Bagaimana caranya? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan saya akan menemui Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Mari kita temui. Dan pemirsa, saat ini saya telah bersama Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Legowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Legowo, kali ini saya juga ingin membacakan pertanyaan via email ini dari Bapak Bambang di Bintaro. Beliau beberapa bulan yang lalu kehilangan ayahandanya dan saat ini diminta ibu untuk mengurus keuangan. Nah, sang ibu tidak memiliki penghasilan, namun almarhum ayahnya meninggalkan rumah dan juga deposito yang bunganya paling tidak bisa dipakai untuk sehari-hari nih Pak ya. Nah, kiranya bagaimana saran untuk Pak Bambang untuk mengelola keuangan sang ibu? Oke. Pak Bambang ini anak sendiri atau? Tiga bersaudara. Tiga bersaudara ya, baik. Memang mengelola keuangan orang tua sebetulnya kalau menurut saya pengalamannya tidak terlalu sulit sih. Yang lebih sulit adalah bagaimana mengelola komunikasi antara kakak beradik. Ini adalah masalah yang sensitif, apalagi kalau kita mengingat harta yang ditinggalkan almarhum ini masih atas nama almarhum tadi ya, rumahnya masih ada atas nama almarhum, kemudian deposito yang bunganya dipakai oleh ibu. Itu kalau almarhum maka asetnya itu menjadi milik dari ahli waris. Jadi ketiga anaknya dan istrinya atau ibu ini menjadi pemilik. Nah, ini menjadi sensitif karena Pak Bambang ini yang dipilih oleh ibu untuk mengelola keuangannya. Jadi menurut saya ini harus ditangani secara lebih sensitif oleh Pak Bambang dan ibunya. Yang pertama, Pak Bambang harus berbicara pada ibunya bahwa amanah ini harus dijaga. Artinya informasi apapun yang diberikan oleh ibu kepada Pak Bambang ini harus dijaga kerahasiaannya, tidak bisa di-share kepada saudara yang lain maupun pihak lain. Ini adalah amanah yang nomor satu, harus dijaga kerahasiaannya. Yang kedua, setelah didiskusikan dengan ibu, tentunya Pak Bambang bisa menyarankan pada ibu untuk membuka atau menyampaikan secara terbuka kepada saudara-saudara yang lain, sehingga atau harapannya adalah supaya saudara-saudara ini tidak punya prasangka. Apakah Pak Bambang pakai uangnya atau ini bagian si saudara yang satu dipakai oleh ibunya yang dia nggak rela dan sebagainya. Jadi harus transparan. Transparansi itu justru harus diberikan dari ibu kepada anak-anaknya ya Pak? Ibu harus transparan pada anaknya. Pak Bambang harus menjaga fiduciary atau menjaga kerahasiaan amanah ibunya, itu harus dijaga. Nah, ini menurut saya lebih sulit daripada mengelola uangnya itu sendiri. Pastinya komunikasi yang baik itu salah satu kuncinya. Begitu. Ya Pak ya. Oke, nah jika sebaliknya ini ternyata bila uang ibu Pak Bambang tersebut habis atau justru tidak mencukupi, bagaimana dong Pak? Itu juga harus disepakati oleh ahli waris, oleh kakak beradik, semua harus dibuka apa adanya bahwa ini tidak cukup. Lalu harus ada kesepakatan, misalnya rumah yang atas nama almarhum itu dijual gitu ya untuk dananya supaya bisa dipakai oleh ibu. Itu harus kesepakatan semuanya. Atau misalnya kalau tidak ada kesepakatan atau tidak cukup, maka Pak Bambang tentunya yang mendapat amanah dari ibu ini selayaknya juga menerima kehormatan ini untuk mau mengurusi ibunya gitu. Dan saya rasa sih Pak Bambang pasti mau menerima dan mengurusi ibunya gitu ya, sebagai anak yang berbakti pada orang tua. Jadi meskipun saudara-saudara Pak Bambang tidak mau ikut campur, tetap karena Pak Bambang yang ditunjuk, beliaulah yang harus bertanggung jawab begitu ya Pak? Selayaknya begitu. Dan harusnya berterima kasih gitu Pak Bambang ditunjuk oleh ibunya. Oke, barangkali ada pesan untuk Pak Bambang ini Pak Legowo? Pada Pak Bambang, kami dari keluarga Cerdas 5 Menit tentunya turut belasungkawa atas kepergian Bapak. Selamat pada Pak Bambang karena sudah ditunjuk oleh Ibu untuk amanahnya. Semoga Bapak bisa menjalankan amanahnya dengan baik. Sayangilah Ibu Bapak, Pak Bambang disayangi dengan baik dan didoakan selalu sehat. Oke, baiklah Pak Legowo, terima kasih banyak atas sharing dan informasinya ya Pak ya. Terima kasih Mbak. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode pagi ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh